Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 18 April tahun 2023, yang tertulis pada kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh iman percayanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui nats firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Tuhan melalui nabinya, Nabi Habakuk, hendak mengingatkan dan menegur kita semua. Menegur kita semua melalui nabinya, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui nats firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Tuhan hendak mengingatkan dan menegur kita semua melalui nabinya, Nabi Habakuk, sekaligus mengajar kita bahwa di dalam dunia ini ada dua model atau ada dua tipe orang di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah model orang yang membusungkan dadanya, sama seperti firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini. Dan model orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak lurus hatinya dan tidak akan tetap ada. Dan yang kedua, model orang benar. Model orang ini adalah orang yang hatinya lurus, dan orang-orang inilah yang akan tetap bertahan hidup oleh iman percayanya kepada Tuhan. Iman keyakinan percayanya lah yang membawa orang-orang benar ini tetap bertahan di dalam berbagai guncangan hidup yang dia jalani. Dan orang benar akan hidup oleh iman percayanya. Dia akan tetap memfokuskan, mengarahkan imannya hanya kepada Tuhan. Dan dia selalu menjalin hubungan yang akrab kepada Tuhan di dalam iman percayanya. Saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, orang yang percaya kepada Tuhan diajar untuk menaruh atau meletakkan seluruh pengharapannya bukan pada kehidupan hari ini saja, tetapi kepada kehidupan yang akan datang. Dan itulah sebabnya Paulus juga mengatakan di dalam surat kirimannya yang kedua kepada jemaat Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Fokus hidup orang percaya bukan pada kehidupan hari ini saja, tetapi pada kehidupan di dunia yang lain
yakni di langit baru dan bumi yang baru. Dengan demikian, penderitaan yang dialami oleh setiap orang tidak menjadi suatu hal yang menyakitkan sampai membuat mereka menyangkal imannya. Justru penderitaan yang mereka alami merupakan suatu nilai lebih di dalam kehidupan yang dia jalani, dan yang membuat mereka menjadi mulia dan terhormat. Dan pengharapan yang dimaksud di dalam nats ini adalah pengharapan memperoleh kemuliaan di balik kehidupan penderitaan yang dialami, membuat mereka menjadi lebih teguh dan kokoh dalam menghadapi segala tantangan yang begitu berat. Hal ini berbeda dengan orang-orang Kristen yang hidup di dalam duniawi, tidak mempunyai atau tidak menaruh pengharapannya kepada kehidupan yang akan datang, tetapi mereka hanya memikirkan kehidupan untuk hari ini yang bisa dilihat hanya hari ini, dan bahkan terkadang dosa itu begitu manis untuk dilakukan dan juga terseret kepada berbagai godaan-godaan yang berbuat dosa yang menjauhi apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, melalui nats untuk kita pada pagi hari ini, di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita diingatkan dan kita diajari oleh firman Tuhan bahwa di dalam kehidupan kita, hiduplah selalu di dalam kerendahan hati, menjauhkan diri dari tinggi hati, dari kesombongan, sesuai dengan firman Tuhan yang digambarkan di dalam nats ini, orang yang membusungkan dadanya. Tetapi mari kita selalu hidup meneladani pribadi Kristus, hidup di dalam kerendahan hati, menjauhkan diri dari kesombongan, dari tinggi hati. Oleh karena itu, itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita agar kita tetap berjalan di jalan terang Tuhan. Melalui firman Tuhan untuk kita pada hari ini, kita diingatkan, diajar oleh Tuhan Allah melalui firman-Nya, hiduplah seperti pribadi Kristus. Hiduplah seperti yang Dia inginkan, seperti apa yang Dia perintahkan, hidup menjauhi larangan-larangan Tuhan. Dan seperti firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini, supaya kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita jangan seperti orang yang membusungkan dadanya. Yang membusungkan dada artinya orang-orang yang hidup di dalam kesombongan, tinggi hati, menganggap dirinya hebat. Tetapi kita harus ingat, hanya satu Tuhan yang berkuasa, yang hebat di dalam kehidupan kita, yakni Tuhan yang berkuasa atas kita. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita dengan roh-Nya melalui firman-Nya untuk kita pada pagi hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu yang mengingatkan dan mengajari kami pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu ya Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, hidup seperti yang Engkau inginkan, supaya kami meneladani pribadi Yesus Kristus yang hidup di dalam kerendahan hati, menjauhkan diri dari tinggi hati dan kesombongan, tetapi hidup taat setia di dalam firman-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan roh-Mu yang bekerja di dalam kami, sehingga kami mampu untuk menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh firman-Mu. Bapa di dalam surga, berkati juga jemaat Tuhan dan kami semua,
sepanjang satu hari ini di dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang campur tangan, yang terlibat dalam semua rencana dan pekerjaan yang kami lakukan agar berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau beri kesembuhan yang bagi yang masih dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan tabib yang ajaib, yang menjamah tubuh mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka memperoleh kesembuhan, kembali bersuka cita menjalani hari-hari hidupnya. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa permohonan kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.